Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Susi, si penyintas GERD, anxiety dan psikosomatis. Jangan lupa untuk di-share, di-follow, di-subscribe dan komen. Melanjutkan yang kemarin mengenai GERD ya. GERD itu apa sih? Kalau menurut dokter ya, GERD itu asam lambung itu naik ya. Yang saya rasakan waktu itu dada tuh sesak, saya tuh nggak bisa napas ya. Dada sesak kalau kita tidur ya, itu dada nyesel. Lalu apa? Nih tenggorokan kayak ada lendir gitu ya, kayak ada yang mengganjal kan. Lalu matanya itu kayak rabun gitu, rabun sekali ya. Dan juga bisa asam itu bisa juga turunnya ke bawah, ada yang ke bawah lambung itu ya, yaitu jatuhnya jadi diare ya, terus bisa kalau memang perut sampai lilit ya. Saya berobat ke penyakit dalam, spesialis penyakit dalam. Obatnya memang itu aja, obat tuh nggak ganti-ganti, sama juga di klinik pun, di rumah sakit obatnya itu aja, karena memang obatnya memang itu ya. Tapi saya disarankan tadi suruh endoskopi ya, untuk di endoskopinya. Cuman saya karena waktu itu BPJS saya tidak bisa dipakai ya, karena endoskopi itu kan mahal. Jadi saya urungkan, jadi saya hanya di ronsen saja dan hanya dinyatakan fatty liver. Apa itu fatty liver? Yaitu kebanyakan lemak di liver saya ya. Jadi itu saya memang agak obesitas juga ya. Lalu saya mengikuti ada satu konten di YouTube juga ya. Kita ikuti saran-saran. Jadi saya buka YouTube gitu kan. Apa sih GERD itu, bagaimana sih gitu ya? Apakah begini gitu. Lalu saya ikuti tahap satu persatu. GERD ini belum selesai, timbullah, loh kok lama-lama saya jadi merasa takut. Apa tuh yang ditakutin? Takut mati ya. Saya takut mati, nggak mau ditinggal sendirian ya. Takut sama orang, nggak keluar rumah, bawa motor nggak berani. Biasanya saya ayak kemana-mana tuh naik motor saya ya. Itu saya nggak berani itu. Nah, lalu saya cerita, balik lagi berobat ke dokter lagi, menceritakan itu. Dokter penyakit dalamnya bercerita bahwa sekarang ditambah lagi kena anxiety. Sudah lambung saya terkena dispepsia ya, lambungnya GERD-nya yang sudah naik ke atas ditambah lagi dengan anxiety. Anda bayangkan 4 penyakit ini dengan obat yang itu aja. Apanya ini yang salah? Saya buka lagi YouTube dan saya baca lagi, kita tonton lagi YouTube-nya, dan ternyata dari cara pola hidup ya, tetap kita dibantu dengan obat, tapi pola hidup ini kita ubah ya. Untuk GERD itu kan asamnya yang selalu keluar ya. Jadi kita tuh yang biasanya makan itu semau kita, itu udah targetkan 4 jam sekali kita harus makan, even itu cuma 2 sendok nasi. Yang penting ada yang masuk ya. Lalu kita makan setiap 4 jam sekali kita makan. Kalau memang kita nggak tahan, nggak apa-apa, kasih makan cemilan lah sampai menunggu 4 jam berikutnya ya. Setelah itu ya, bergerak. Badan kita digerakkan tuh dalam arti kita nggak boleh, kalau pengen mengikuti badan atau pikiran kita tuh lemes
kayak orang nggak berdaya, kayak orang nggak punya ingin hidup, ibaratnya itu kayak orang mau mati besok. Ya, saya sudah sempat yang sudah saya ceritakan kemarin ya, saya sudah berpesan-pesan minta maaf kepada semua teman-teman saya di grup, saya di rumah, tetangga-tetangga saya, ya, karena itu yang saya rasakan dan itu yang dinamakan anxiety, ya. Nah, lalu saya berobat, entah saya udah sebulan itu bisa berapa kali berobat ke penyakit dalam itu ya, karena anxiety itu obatnya bukan ada di sini Bu, kalau kata ya, itu Ibu melalui pikiran sendiri. Pikirannya harus dipositifkan, dibenerin, ya, kasarnya dibetulkan. Jangan pikiran kita negatif begini. Jadi asam itu naik kembali. Jadi nggak usah pikirannya, nggak usah negatif, nggak usah pikirannya besok, jangan seperti itu. Lupakan, lalu bangun, jalan, lalu kita, kalau memang kita punya HP, kita HP kah atau televisi kah, kita setel yang lucu-lucu deh, jangan yang dulu. Kalau zaman saya itu kan semua lagi corona ya, malah saya sempat HP saya tuh dipegang sama suami saya. Kenapa? Setiap di grup saya itu masuk grup, kayak ada Gador Posyandu, ada ketua Posyandu di sedesa, kecamatan, sekelurahan, itu ada yang anggota kader yang meninggal. Setiap itu langsung ngedrop lagi. Jadi akhir HP saya disimpan sama suami saya ya. TV dimatiin. TV boleh nonton tapi jangan memberita, gitu ya. Jadi kita yang dibetulin ini pikiran, ya. Lalu saya kembali lagi ke anxiety-nya nih. Saya nggak mau ditinggal sendirian, sedangkan suami saya kan harus kerja. Padahal di rumah anak saya juga ada, tapi beda rasanya kalau bukan sama suami itu beda gitu ya. Jadi akhirnya orang tua saya suruh di rumah. Ada 2 bulan atau 3 bulan ya sempet itu di rumah, jadi merawat saya. Padahal saya nggak minta dia bangun, saya bisa. Cuman rasanya ketakutan sendiri ya. Jadi yang dirasakan itu ya. Lalu bagaimana mengatasinya? Nanti itu satu-satu dulu ya. Ini untuk yang GERD ya. Ya, untuk yang GERD minimal makan 4 jam sekali ya. 2 sendok makan protein, kalau ada sayur lebih bagus ya. Yang kedua, minum jangan, kalau saya minum tidak boleh kasih air dingin, tidak juga air panas, tapi air hangat kuku. Karena apa? Jadi biar lemak-lemak ya. Kalau kita tuh habis makan tuh kalau apalagi kita bisa habis makan sup gitu ya, sup itu kan suka ada lemak bekas minyak begitu ya. Itu air hangat enak, hangat kuku ya, jangan air panas ya, nggak boleh ya. Terus makan, pokoknya kita rutin, nanti ada perubahan tuh, badan kita bisa nih bergerak ya, bisa bergerak. Jadi kalau badan bergerak, pikiran kita udah nggak stuck di situ, karena kita kan karena stuck di situ itu karena kita tiduran terus. Kenapa? Karena kita tidak berdaya ya, tidak nggak bisa bangun gitu kan. Maju, saya mau keluar nih, tapi saya takut jatuh, takut pingsan itu, takutnya nggak kuat. Akhirnya tapi saya tetap berani, hanya keluar teras ya, cuma menggerakkan badan aja, nggak ada 5 menit saya duduk kembali, tapi ntar habis istirahat saya gerakan kembali ya, duduk kembali gitu. Nah sambil menunggu 4 jam, jam 10 itu ya saya makan lagi. Kita jangan lupa obat tetap diminum ya. Obatnya itu omeprazol doang sama supravat. Saya dari itu pasti obatnya itu juga. Mau klinik, mau di rumah sakit,
tetap gitu ya, minum lagi obatnya, tetap minum. Untuk tidurnya nih, gimana tidur? Ada yang saya nggak bisa tidur 2 minggu, saya bukan ada 3 minggu saya nggak bisa tidur ya, entah itu tidur siang, entah itu tidur malam, itu saya sulit buat tidur. Tapi semenjak saya mengikuti pola makannya yang 4 jam sekali itu, ada 2 mingguan atau 3 minggu ya, itu malam alhamdulillahnya langsung bisa tidur minim tidur biarpun hanya 2 jam ya, tidur hanya 2 jam itu hal yang nikmat banget Bu, nikmat banget. Bangun jam 3 malam saya udah terbangun ya, itu udah terbangun ya. Lalu saya biasa nggak bisa tidur lagi kan, tapi saya udah lembatnya karena udah tidur, jadi saya tidak terlalu panik ya kan, udah tidur saya santai nunggu subuh ya kan ya. Lagi biasa saya sempat dibantu juga sama mama saya, itu dibikinin kunyit ya, kunyit diparut gitu kan. Jadi sebelum minum macam-macam itu saya udah minum kunyit duluan tuh. Terus sekitar jam 4-an ya, jam 4-an tuh udah bikin kunyit ya. Tapi jam 4:30 atau jam 5 lewatan saya minum obat dari dokter ya, yang masih belum ada pemasukan makanan, jadi obat lambung gitu ya, suprafatnya itu dikasih minum ya. Setelah itu kita rutinin Bu ya, kita rutinin ya teman-teman ya, kita rutinin. Untuk yang GERD-nya ini saya udah nyesek udah jarang ya, mata udah agak stabil ya kan, karena kita nggak boleh kosong ya, jam 4 jam sekali, kita terus makan, tapi bertahap ya Bu ya, kita bertahap ya, maaf teman-teman, bertahap. Ada yang kuat 2 jam sekali, ada yang 4 jam sekali. Kalau saya yang 2 jam sekali itu waktu saya makan bubur. Waktu saya makan bubur itu 2 jam sekali, tapi nggak ada ngaruh apa-apa. Karena apa? Bubur itu seberapa sih kekuatannya dibandingkan dengan nasi ya, yang agak keras, yang agak lembek ya. Nah, kalau nasi itu saya ambil 2, paling banyak 3 sendok. Nah, tunggu lagi nanti sampai jam 10 atau jam